Bab 007. Mora menoleh cepat, menatap Marco dengan harapan. Jika kamu ingin ikut, aku tak akan melarang. Aku tahu, mereka masih sangat membutuhkanmu. Kamu bisa ikut ke Spanyol dan merawat mereka di sana. Tinggal di mansion Ramirez, tawar Marco. Mora menggeleng tegas. Tidak, Mama Kirana ada di sini. Dia sudah tua, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di masa tuanya. Biarkan anak-anak di sini, bersamaku dan Mama. Mereka bahagia di sini. Aku akan sediakan pembantu, perawat, supir, apapun untuk menemani Mama kamu di sini. Aku penuhi semua kebutuhannya. Atau bawa mamamu sekalian, balas Marco cepat. Kita bisa buat kesepakatan. Sebulan di sana, sebulan di sini. Karena aku juga tak bisa meninggalkan negaraku dan bisnisku terlalu lama. Aku berencana membangun kantor cabang perusahaan di sini, biar ada alasan aku sering kembali ke Indonesia. 5. Mora menghela napas kasar. Tawaran itu terdengar masuk akal. Tapi itu keputusan yang rumit. Menyerahkan hidupnya di bawah kendali Marco. Itu menakutkan. Lagi, ia harus menghindarkan kedua anaknya dari keluarga Ramirez berdasarkan pesan Lucia. La rasa, ada sesuatu yang membuat wanita paruh baya itu mengatakannya. Marco melihat Jack dan anak-anak sudah keluar dari toko mainan, membawa kantong-kantong belanjaan yang besar. 96. Marco berdiri, merapikan jasnya. Aku hanya ingin menyampaikan opsi itu. Kamu masih punya waktu untuk berpikir sampai hasil tes keluar. Tanpa menunggu jawaban, Marco melangkah menghampiri anak-anaknya, meninggalkan Mora yang mengusap wajahnya dengan kasar, merasa semakin terpojok oleh keputusan. Malam harinya, suasana di rumah Mora terasa lebih tenang namun canggung. Makan malam bersama telah usai, dengan menu sate ayam yang dibeli Jack. Marco bertekad bulat. Malam ini ia tidak mau lagi tidur di kursi ruang tamu. La tidak mau lagi bersahabat dengan nyamuk-nyamuk nakal yang menggigit kulit mahalnya, apalagi harus memakai lotion bau bunga kuburan itu lagi. 5. Pria itu berjalan menuju dapur, menghampiri Mora yang sedang membereskan meja makan dan mencuci piring. Mora, panggil Marco. Apa lagi? Jawab Mora tanpa menoleh, berniat mencuci piring. Apa di sini enggak ada kamar lain? Gudang yang bisa disulap jadi kamar, mungkin. Tanya Marco penuh harap. Langkah tangan Mora terhenti. Wanita itu berbalik, menatap Marco dengan tatapan heran bercampur kesal. La mengibas-ngibaskan tangannya. Tentu saja enggak ada, Tuan miliarder. Rumah ini rumah yang dipaksakan. Hanya ada 3 kamar tidur. 1 kamar mama dan anak-anak, 1 kamarku. Kamu mau tidur sama mamaku? Silakan kalau berani menghadapinya, desis Mora tajam. Marco hampir tersedak lut empatnya sendiri membayangkan tidur sekamar dengan mertua, calon mertua Maksudnya, nenek dari anak-anaknya. Tentu tidak. 5. Lalu, mau tidur di mana lagi? Genteng. Tidur denganmu saja bagaimana? Usul Marco dengan wajah polos tanpa salah. 3. Perang. Sendok yang dipegang Mora jatuh ke lantai. Mata Mora membulat sempurna, ekspresinya antara syok dan tak percaya.
Kamu siapa? Pekik Mora, suaranya naik 1 oktav. Pacar bukan, suami bukan, kenal baik juga belum, tiba-tiba pengen tidur bersama. Kamu cari kesempatan dalam kesempitan, iya. Dasar buaya. Gak ada bedanya kamu sama teman buaya buntungmu si Siro itu. 9. Marco mengerjapkan matanya, bingung dengan reaksi meledak-ledak Mora. Memangnya kenapa? Kan hanya tidur. 97. Memejamkan mata di kasur yang sama. Aku tidak bilang akan menidurimu atau melakukan hal-hal dewasa. Aku cuma butuh kasur empuk, Mora. Punggungku sakit. Heh. Mora maju selangkah, menunjuk wajah Marco dengan jari telunjuknya. Matanya menyalang penuh peringatan. Dengar ya, Tuan Bule. Kultur di sini itu menjunjung tinggi adab dan noma. Tidak etis pasangan yang belum menikah, tidak ada ikatan D4 rah, tidur sekamar berduaan. Tetangga bisa grebek kita. Namanya kumpul kebo. Kumpul kebo. Buffalo Gathering. Tanya Marco bingung, keningnya berkerut. Kenapa bawa-bawa kerbau? 13. Ya, itu istilahnya. Artinya hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Kamu mau diarak warga keliling kampung setengah tel 4 jam karena ketahuan kumpul kebo. Sudah sana. Kalau enggak mau tidur di kursi, balik ke hotel mewahmu itu. Gitu aja repot. Omel Mora panjang lebar. Mora berbalik badan dengan kesal, kembali menghadapi cucian piringnya. Bunyi gelas dan piring yang beradu keras menandakan emosinya yang sedang tidak stabil. Marco terdiam sejenak. Lah menatap punggung Mora. Rambut wanita itu dicepol asal, memperlihatkan leher jenjangnya. Sosok ibu dari anak-anaknya. Wanita yang keras kepala, galak, tapi sangat menyayangi keluarganya. Tanpa sadar, kaki Marco melangkah mendekat. Lah berdiri tepat di belakang Mora, jaraknya begitu dekat hingga Mora bisa merasakan hawa tubuh pria itu. Kalau begitu, bisik Marco tepat di telinga Mora. Kenapa kita tidak menikah saja? 22. Dek. Tangan Mora membeku di dalam air sabun. Jantungnya seolah berhenti berdetak sedetik, lalu berpacu gila-gilaan. Mora menoleh perlahan, mendapati wajah Marco yang menunduk menatapnya. Jarak wajah mereka hanya tinggal beberapa senti. Mata tajam Marco menatapnya serius, tidak ada keraguan di sana. Menikah. Gagap Mora. Suasana hening dan tegang menyelimuti dapur sempit itu. Hanya suara tetesan air keran yang terdengar. MOMMYYY. CUCULAK Amana. 4. Teriakan cempreng Rakael menghancurkan momen dramatis itu berkeping-keping. Refleks, Mora dan Marco melompat menjauh satu sama lain. Mora kembali pura-pura menggosok piring yang sudah bersih, sementara Marco pura-pura memeriksa kulkas yang tertutup. Wajah keduanya memerah padam. Rakael muncul di ambang pintu dapur dengan memeluk boneka robot barunya, menatap kedua orang dewasa itu dengan tatapan polos penuh selidik. Om minta cucu Momi juga ya? Tanya Rakael polos. 6. Marco dan Morameng 4 98. Raka. Mora menijat keningnya yang pening.
Rakael menatap Marco. Om mau cucu Momi juga. 3. Pertanyaan ambigu dan polos Rakael membuat otak Marco korslet seketika. Imajinasi liar sempat melintas sebelum ia sadar itu hanya kesalahan pelafalan bocah cadel. Kamu punya susu? Tanya Marco pada Mora dengan tatapan kosong, otaknya masih loading. 9. Mora rasanya ingin pingsan saat itu juga. Wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Susu kotak. Maksud dia susu kotak di kulkas. Astaga, sembunyikan aku sekarang dari dua pria inil, batin Mora menjerit histeris. 5. 99. Dengan kalian menikah. Pagi itu, udara terasa ringan dan penuh harapan bagi Marco. Lah tidak lagi harus merasakan dinginnya malam di sofa ruang tamu, dan yang terpenting, ia akan segera membawa si kembar, untuk tinggal di kediaman yang layak di Spanyol. Dengan ditemani Jack asisten pribadinya, Marco tiba di rumah sakit. Jantungnya berdebar kencang saat ia dipersilakan masuk ke ruang dokter. Hasil tes DNA sudah diuji beberapa kali, Tuan Marco. Dan, hasilnya sangat meyakinkan, ucap Dokter Ratu, seorang wanita parubaya dengan sorot mata menenangkan, sambil menyerahkan sebuah amplop tebal. 4. Marco mengambil amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Lah menarik napas dalam, meremas kertas di dalamnya, dan membiarkan matanya menelusuri angka-angka perbandingan. 99%. Angka itu terpampang jelas, ia adalah ayah biologis dari Fier dan Rakael. Senyum Maeko merekah, matanya sontak berkaca-kaca, dipenuhi luapan emosi yang tertahan. Sebelumnya, ia pernah merasa kecewa. Anak yang ia pikir adalah putranya ternyata bukan D4 rah dagingnya. Rasa kecewa itu menghantam D4 danya seperti palu, meninggalkan loop 4 nanogram yang meng-4-nya. Tapi kini, hasil ini menutup luka lama itu dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. 6. Jack, lihat. Mereka anak kandungku. Fier dan Rakael. Keduanya telah terbukti anakku. Seru Marco, suaranya sedikit parau karena haru. Air mata kebahagiaan itu mengalir tanpa ia cegah, membasahi pipinya yang tiba-tiba terasa hangat. Jack, yang melihat bosnya tenggelam dalam kebahagiaan, ikut tersenyum lega. Lah tahu, momen ini adalah titik balik bagi hidup Marco. Saya senang sekali, Tuan, balas Jack tulus. Ayo, Jack, siapkan tiket kepulanganku ke Spanyol besok. Ucap Marco dengan nada penuh semangat, tidak menyisakan keraguan sedikitpun. Lah beranjak berdiri, menjabat tangan Dokter Ratu dengan erat, dan mengucapkan terima kasih berulang kali, dipenuhi rasa syukur yang melimpah. Setelah semua proses selesai, ia pun kembali pulang ke rumah Mora, tempat si kembar berada. 9. Setibanya di rumah yang telah menjadi tempat ia menumpang selama beberapa waktu, Marco mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Mora membukanya. Wanita itu tampak seolah bersiap akan pergi, mungkin untuk bekerja atau menemui seseorang, tetapi ia mengurungkan niatnya saat melihat Marco menunjukkan selembar kertas yang menggenggam rahasia besar. Melihat hasil yang terpampang di hadapannya, tubuh Mora mendadak menegang. Bukti sudah kuat dan jelas, Mora. Si kembar adalah anakku.
Ucap Marco dengan senyum lebar, sorot matanya tegas. La tidak ingin lagi berdebat, ia hanya ingin hak Ria. 5. Mora hanya mengangguk, menyilangkan tangannya di D4 menunjukkan pertahanan diri yang rapuh. Kamu boleh bertemu mereka kapanpun kamu mau. Tapi jangan bawa mereka dari sini, apalagi ke negaramu itu, pintanya dengan nada sedikit bergetar, mencoba mempertahankan posisinya. Marco tersenyum penuh arti. Senyum yang tidak hanya bahagia, tetapi juga mengandung kepastian mutlak. Tentu saja harus, Mora. Mereka harus mengenal negara asal mereka. Aku ayah mereka, dan mereka berasal dari benihku. Jadi, mereka harus kembali ke negara asal mereka. Kamu mengerti sekarang, sayang. Nada suaranya yang lembut namun dominan, ditambah dengan panggilan, sayang, yang tiba-tiba, membuat Mora yang tadinya kesal mendadak membeku di tempat, perasaannya campur aduk antara marah, terkejut, dan sedikit terintimidasi. 12. 100. Oke, hentikan pembicaraan ini. Mana anak-anakku? Marco melangkah masuk, melewati Mora yang masih membeku di ambang pintu, seolah tak terlihat. Marco mencari kedua anaknya, tetapi tidak dia temukan di ruang tengah maupun dapur. Namun, ia berpapasan dengan Kirana yang baru saja keluar dari kamar. Dengan sedikit canggung, Marco pun mendekatinya. Di mana si kembar, Bu? Tanya Marco. Sedang bermain di luar, nak. Kemari, ibu ingin berbicara, balas Kirana lembut. La memanggil Marco, meminta pria itu ke ruang tamu dan mengajaknya duduk di sana. Dengan ragu, Marco mendudukkan dirinya di kursi tunggal, menatap Kirana yang menatapnya dengan tatapan teduh dan bijaksana. Kamu sudah memegang bukti jika si kembar adalah anakmu. Ibu hanya berpesan, nak, jangan pisahkan mereka dari Mora. Kirana memulai, suaranya mengandung nada yang berat. Bagaimanapun, Mora adalah ibu mereka. Dia melahirkan dengan susah payah, tanpa seorang suami, tanpa dukungan keluarga, dan hampir tanpa orang yang mendukung. Ibu bertemu dengannya di rumah sakit setelah ia melahirkan. Melihatnya sendirian tanpa keluarga, hati ibu tergerak sakit. 4. Tatapan Kirana penuh arti, meminta Marco untuk memahami pengorbanan yang telah Mora lakukan. Tapi saya harus membawa kedua anak saya pulang ke negara saya, Bu. Mereka adalah ahli waris saya, jawab Marco, nadanya tetap tegas, namun sedikit melunak oleh kisah yang baru ia dengar. 1. Kirana mengangguk. Tentu boleh, itu hakmu. Tapi, ada satu hal yang harus kamu tahu, Rakael tak bisa jauh dari ibunya. Dia akan terus mengigau tanpa henti jika Mora tidak ada di dekatnya saat tidur. Jadi, jika kamu memang ingin membawa mereka, bawalah ibu mereka sekalian. 5. La kemudian menarik napas dalam, membiarkan keheningan sejenak menggantung di udara. La menatap Marco, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Mora yang ternyata berdiri membeku di ambang pintu, mendengar setiap percakapan mereka. Tapi, akan lebih baik, nak, jika si kembar punya orang tua yang lengkap, tempat mereka tumbuh dengan kasih sayang seutuhnya, ucap Kirana, menyimpulkan dengan tatapan yang kini kembali fokus pada Marco. Dengan kalian menikah, pungkasnya dengan senyum penuh harapan. 6. Deh. Triple dulu ya. Aku lagi demam ini, maaf ya.
jaga kesehatan kawan. Makasih atas dukungannya. 18. 101. Nasihat Elbu. Kalimat Kirana tentang pernikahan terus berputar di kepala Mora, bagaikan kaset rusak yang tak bisa berhenti. Perkataan itu bukan sekadar lelucon atau godaan iseng, tapi menjadi beban pikiran yang nyata. Seumur hidupnya, Mora tak pernah bermimpi akan menikah, apalagi dengan pria seperti Marco Ramirez, sosok yang dunianya bertolak belakang 180 derajat dengannya. 6. Sejak kehadiran si kembar dalam rahimnya 5 tahun lalu, prioritas Mora berubah total. Hidupnya bukan lagi tentang dirinya, bukan tentang cinta atau romansa picisan. Hidupnya adalah tentang melindungi Fier dan Rakael. Menikah. Bukankah pernikahan seharusnya didasari oleh cinta yang tulus? Bukan karena paksaan keadaan, atau sekadar kebutuhan logis agar anak-anak memiliki ayah. 11. Mora duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela kamar yang menampilkan langit senja jingga keunguan. Mora, panggil suara lembut dari arah pintu. Mora menoleh, mendapati Kirana melangkah masuk. Wanita parubaya itu duduk tepat di sebelahnya, ikut menatap ke arah jendela sejenak, sebelum beralih menatap wajah putrinya yang tampak gundah. Tangan keriput Kirana terulur, mengelus lembut rambut panjang Mora. Usiamu sudah pas untuk menikah, nak. Mama tahu ini mendadak, tapi jika kamu menikah dengan Marco, kedua anakmu akan memiliki keluarga yang utuh. Mereka tidak akan lagi bertanya di mana ayah mereka, atau merasa iri melihat teman-temannya bermain dengan ayahnya, ucap Kirana dengan nada keibuan yang menenangkan. 1. Mora menghela napas panjang, beban di D4 danya terasa semakin berat. Mama tidak lupa apa yang aku ceritakan 5 tahun lalu, bukan? Bu Lucia. Wanita yang mengaku sebagai ibu pria itu, dia memohon padaku untuk tidak pernah kembali ke negara itu. Dia bilang nyawa anak-anak akan terancam jika keberadaan mereka diketahui. Dia memintaku pergi menjauh, menghilang. Dan sekarang, aku malah akan membawa mereka kembali ke kandang singa, ke tempat yang katanya berbahaya itu. 9. Kirana terdiam sejenak, mencerna kekhawatiran Mora. Lah ingat betul cerita Mora tentang wanita tua misterius yang memberikan keamanan agar Mora kabur. Coba kamu pikirkan lagi secara logika, Mora ucap Kirana pelan. Kenapa seorang nenek meminta cucunya dijauhkan dari ayah kandungnya sendiri? Kenapa? Padahal Spanyol adalah negara asal ayahnya. Mama merasa ada yang janggal dengan wanita tua bernama Lucia itu. Mora tertegun, kata-kata Mama Kirana menghantam logikanya. Benar juga. Jika Lucia memang ibu Marco, kenapa dia tidak ingin Marco tahu tentang anaknya? Kecuali Lucia bukanlah siapa-siapa, atau dia punya agenda tersembunyi yang jahat. 2. Pikirkanlah lagi. Jangan pisahkan si kembar dari ayah mereka hanya karena ketakutan masa lalu yang belum tentu benar. Marco terlihat tulus menyayangi mereka, tambah Kirana. 2. Mora menunduk, memainkan ujung bajunya. Tapi Mama gimana? Mama akan sendirian di sini. Siapa yang akan menemani Mama nonton sinetron? Siapa yang akan bantu Mama masak? 1. Kirana tersenyum, gurat-gurat di wajahnya melembut. Mama di sini saja. Ada tetangga kita, Bu RT.
Mama gak akan. 102. Kesepian. Kamu jangan memikirkan Mama terus. Mama sudah terbiasa hidup sendiri sebelum kalian datang. Ma. Suara Mora bergetar. Kirana merangkul bahu Mora, menariknya ke dalam pelukan hangat. Mama sangat berterima kasih, nak. Kehadiranmu dan si kembar selama 5 tahun ini sudah memberi warna indah di masa tua Mama. Rumah ini jadi ramai, penuh tawa, tangis, dan teriakan Raka. Tapi, kalian punya jalan hidup sendiri. Kalian harus kembali ke tempat kalian seharusnya berada. Kita bisa saling menghubungi lewat video call, kan? Jangan khawatirkan Mama. 2. Mora memeluk erat wanita yang sudah ia anggap sebagai ibu kandungnya itu, air matanya menetes pelan. Sementara drama terjadi di rumah, drama komedi justru sedang berlangsung di sebuah warung tak jauh dari sana. Rakael, dengan wajah merah padam menahan emosi, sedang berkacak pinggang di depan seorang wanita pemilik warung. Di tangannya, ia memegang sebungkus wafer coklat. Rupanya, Rakael sedang melayangkan protes keras. Sang kakak, Fier, baru saja membeli jajanan dengan harga yang menurut Rakael tidak masuk akal. Rakael yang merasa memiliki jiwa ekonomi ulung ala nenek-nenek pasar, tidak terima kakaknya ditipu. 3. Ini gimana Ci? Wapel ini biasanya harganya 2 lebu. Kenapa cekalang jadi 5 lebu? Ndak boleh gitu, kakak. Halus jujur. Kakak Laka emang ndak ngelti harga, tapi ndak boleh dibohongin juga. Mau kubulannya telbang apa? Pekik Rakael berapi-api, telunjuk mungilnya menunjuk-nunjuk wafer itu. 6. Fier yang berdiri di sampingnya tampak meringis malu. La menarik-narik ujung baju Rakael. Raka, udah. Udah. Ayo pulang, bisik Fier. Tapi Rakael menepis tangan kakaknya. Emosinya sedang di puncak. Dabika, Fiel. Kita halus plotis. Kakak Waluung, dengal ya. Balikin kembalian uang kakak Laka. Ndak boleh buat olang lugi. Halus jujur. Pemilik warung, seorang wanita gemuk berdaster batik, menghela napas panjang. La menatap Rakael dengan tatapan bingung campur geli. Adek ganteng. Tadi kakaknya beli di mana? Di warung ini bukan? Tanya si pemilik warung sabar. Rakael langsung menoleh menatap kakaknya dengan tatapan tajam mengintimidasi. Jawab itu Fiel. Beli di sini kan? Di warung kakak ini kan? Fier menunduk dalam-dalam, wajahnya sudah semerah tomat. La menggeleng pelan. Enggak, Raka. 3. Rakael melot 0T. Hah? 1. Aku belinya. Di warung sebelah, cicit Fier pelan, menunjuk warung yang berjarak 2 rumah dari situ. Tuh. Di CB, Rakael hendak melanjutkan omelannya, tapi kalimatnya terhenti di tenggorokan. Mata Rakael membulat sempurna. La menatap kakaknya, lalu beralih menatap pemilik warung yang kini memutar bola matanya malas sambil tersenyum mengejek. 3. Suasana hening seketika. Angin sore berhembus, menerbangkan sehelai daun kering di antara mereka. 103. Rakael meneguk lut empatnya kasar. Wajahnya yang tadi merah karena marah,
kini berubah menjadi merah padam karena malu yang luar biasa. La merasa ingin menghilang di telan bumi saat itu juga. Gimana Ci, Viel? Rakael berbisik histeris pada kakaknya. Tadi katanya di sini. Setelah lapangan. Kenapa Cekalang bilang di sebelah? Mau tahu di mana muka Laka, Viel? Laka udah malah kayak Cinga. 12. Kan aku udah tarik kamu ke sebelah tadi, kamunya malah masuk ke sini terus marah-marah, bela Fier lirih. Rakael tak tahu harus berbuat apa. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Tanpa babi bu lagi, bocah itu langsung memutar badan dan berlari kencang sekuat tenaga meninggalkan warung itu. Waaaaaa. Laka malu. Teriaknya sambil berlari, didengar sandalnya berbunyi menghantam aspal. 3. Fier menghela napas, lalu berlari mengejar adiknya. Raka. Tunggu. Sandalmu copot 1. 3. Pemilik warung hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan melihat tingkah ajaib itu. Astaga. Bocah. Bocah. Ada-ada saja kelakuannya. 4. Maaf lama ya. 104. Perpisahan. Malam harinya, persiapan keberangkatan telah selesai. Marco telah membeli tiket penerbangan kelas bisnis untuk perjalanan mereka ke Spanyol malam ini. La sengaja memilih penerbangan tengah malam agar waktu perjalanan yang panjang bisa digunakan anak-anak untuk tidur. La ingin si kembar tiba di Spanyol dalam keadaan segar, bukan rewel karena jet lag. Setelah memastikan semua dokumen dan persiapan diurus oleh Jack, Marco keluar dari kamar hotel mewahnya. Di lobi, Shiro sudah menunggunya dengan senyum tipis. 2. Keduanya berjabat tangan erat, lalu berpelukan ala pria dewasa, saling menepuk punggung seolah menyalurkan kekuatan. Sampai bertemu lagi, kawan. Walaupun kamu sudah mencuri wanita incaranku secara teknis. Tapi, ya ku berikan saja dengan sukarela ke kamu. Aku tidak mau jadi pebinor gurau Shiro, mencoba menutupi rasa sedihnya kehilangan sahabat dan wanita yang sempat ia kagumi. Marco mendelik kesal, melepas pelukan mereka. Wanita itu sepaket dengan anak-anakku, Shiro. Jelas saja dia milikku. Jangan coba-coba menggoda ibu dari anak-anakku lagi, ancam Marco setengah bercanda. Ayo Jack, nanti kita ketinggalan pesawat. 4. Marco melangkah pergi diikuti oleh Jack yang membawa tas kerjanya. Shiro menatap punggung tegap sahabatnya itu sambil melambaikan tangan. Setelah sekian purnama hidup dalam kesengsaraan cinta, akhirnya kamu mendapatkan kebahagiaanmu, Marco. Semoga kamu bisa belajar jatuh cinta lagi, gumam Shiro tulus. 10. Mobil mewah yang dikemudikan supir sewaan melaju membelah malam menuju kediaman Mora. Sesampainya di sana, Mora sudah menunggu di teras dengan 2 koper besar dan si kembar yang tampak terkantuk-kantuk duduk di kursi panjang. Marco tersenyum melihat pemandangan itu. Lalu turun dari mobil dan menghampiri mereka. Sudah siap? Tanya Marco lembut. La memberi isyarat pada Jack untuk segera mengangkut koper-koper Mora ke bagasi mobil. Gumam Mora pelan. La mengelus kepala Rakael yang sedang menguap lebar hingga matanya berair. Mereka sudah tidur tadi jam 8, tapi aku bangunkan sejam yang lalu untuk ganti baju. Jadi, nyawanya belum kumpul semua, jelas Mora. Marco mengangguk paham.
La merentangkan tangannya hendak menggendong Fier, tapi gadis kecil itu menghindar halus. Raka saja, aku masih kuat jalan. Raka kalau ngantuk jalannya aneh, nanti jatuh, tolak Fier dewasa. 4. Marco menurut, menghargai kemandirian putrinya. La beralih menggendong Rakael. Benar saja, begitu tubuh mungil itu berada dalam gendongan Marco, kepala Rakael langsung jatuh terkulai di bahu ayahnya, kembali tertidur lelap seolah tidak pernah bangun sebelumnya. Napas teraturnya menggelitik leher Marco. 105. Ayo masuk ke mobil, ajak Marco. Jack merembukakan pintu mobil untuk Fier. Gadis kecil itu masuk, lalu langsung mencari posisi nyaman di jok kulit yang empuk. Sementara itu, Mora berdiri berhadapan dengan Kirana di teras. Momen perpisahan yang paling berat akhirnya tiba. Mora memeluk erat tubuh ringkih wanita yang telah menyelamatkan hidupnya dari rasa sepi itu. Tangisnya pecah tanpa suara. 4. Ma. Aku pamit. Aku akan pulang, janji, bisik Mora di telinga Kirana. Kirana menepuk-nepuk punggung Mora, menahan air matanya sendiri agar Mora tidak berat hati. Pergilah, nak. Kejar kebahagiaanmu dan anak-anak. Mama enggak apa-apa di sini. Mama kuat. Setelah pelukan mereka terlepas, Mora menghapus air matanya dan mengangguk mantap. La berjalan masuk ke dalam mobil, duduk di samping Fier. Marco, yang masih berdiri di luar, menatap Kirana dengan tatapan penuh hormat. Pria itu menundukkan kepalanya sedikit, sebuah gestur yang sangat jarang dilakukan oleh seorang Marco Ramirez. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menjaga dan merawat mereka saat aku tidak ada, Bu, ucap Marco tulus. Suaranya bergetar sedikit. Kirana tersenyum teduh, matanya berkaca-kaca. Sama-sama, nak Marco. Hati-hati ya. Jaga mereka, lindungi mereka dengan nyawamu. Ibu percaya sama kamu. Dan jangan lupa pikirkan saran ibu soal pernikahan itu, ucap Kirana lembut penuh arti. Marco tersenyum tipis dan mengangguk. Pasti, Bu. Marco pun masuk ke dalam mobil. Mesin menderu halus, dan perlahan kendaraan mewah itu melaju meninggalkan halaman rumah sederhana yang penuh kenangan. Kirana berdiri di pagar, melambaikan tangannya sampai lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan jalan. Ada rasa kehilangan yang mendalam menyayat hatinya. Tiba-tiba, rumahnya terasa begitu sunyi. Hampa, tidak ada lagi celoteh Rakael yang minta makan, atau suara Mora yang sedang memasak. 1. Namun, senyum di wajahnya tetap terukir. Kebahagiaan cucu-cucunya adalah yang utama. Kirana berbalik badan, hendak masuk ke dalam rumah untuk mengunci pintu. Saat ia melangkah ke ruang tamu, matanya menangkap sebuah benda asing di atas meja. Sebuah koper kecil berwarna hitam metalik yang terlihat kokoh dan mahal. Kirana mengerutkan kening. Punya Mora ketinggalan kali ini ya. Kok enggak dibawa? Gumamnya bingung. Dengan rasa penasaran, Kirana mendekat. Koper itu tidak terkunci. La membuka kaitannya dan mengangkat tutupnya. Astaga! Kirana terpekik kaget, tangannya menutup mulut. Matanya membelalak sempurna melihat isi koper itu. 106. Tumpukan uang tunai.
Bukan rupiah, tapi dolar Amerika. Gepokan uang berwarna hijau itu tersusun rapi memenuhi koper, jumlahnya mungkin ratusan ribu dolar, cukup untuk membeli rumah besar. 4. Di atas tumpukan uang itu, tergeletak secarik kertas putih dengan tulisan tangan tegak bersambung yang rapi. Kirana mengambilnya dengan tangan gemetar. Terima kasih sudah menjadi malaikat pelindung bagi anak-anak dan istri masa depanku. Uang ini tidak akan pernah cukup membalas kebaikan ibu, tapi terimalah sebagai hadiah kecil dariku. Gunakan untuk menikmati masa tua Elbu, atau untuk apapun yang Elbu mau. Aku berjanji akan membawa mereka kembali mengunjungi Elbu suatu saat nanti. 22. Marco Ramirez. 107. Menuju kediaman Ramirez. Dengung halus mesin pesawat menjadi satu-satunya suara yang mendominasi kabin kelas bisnis itu. Pencahayaan yang sengaja diredupkan menciptakan atmosfer tenang, mengundang siapa saja untuk terlelap dalam perjalanan panjang melintasi langit malam. Marco telah memastikan kenyamanan maksimal bagi kedua anaknya, kursi-kursi kulit yang ergonomis itu kini berubah menjadi tempat beristirahat yang mewah. Si kembar, Rakael dan Fier telah terlelap pulas. Napas mereka terdengar teratur, sebuah pemandangan damai yang seharusnya menular pada orang dewasa di sekitarnya. Namun, ketenangan itu tidak berlaku bagi Mora. Wanita itu tampak gelisah. Tangannya tidak berhenti bergerak, sibuk menarik selimut tebal berbahan wol lembut untuk menutupi tubuh mungil Rakael. La menyelipkan ujung-ujung kain itu dengan presisi obsesif, memastikan tidak ada sedikit pun celah bagi udara dingin kabin untuk menyentuh kulit putranya. Marco, yang sedari tadi mengamati dari kursinya di seberang, mengernyitkan dahi. La merasa heran dengan kesibukan Mora yang terkesan berlebihan. Rakael sudah terlihat seperti kepompong raksasa, nyaris tenggelam dalam tumpukan kain. Merasa ada yang tidak beres, Marco beranjak dari kursinya. Langkah kakinya senyap di atas karpet tebal pesawat saat ia menghampiri wanita itu. La berlutut sedikit agar sejajar dengan Mora yang masih tampak panik. "Ada apa, Mora?" bisik Marco, suaranya berat namun lembut, mencoba tidak membangunkan anak-anak. "Dari tadi kamu sibuk sekali dengan Raka. Dia sudah tidur nyenyak, bukan?" Mora menoleh, matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. "Rakael alergi dingin, Marco. Dia tidak bisa terlalu lama berada dalam suhu rendah seperti ini," ucapnya dengan suara bergetar, tangannya kembali meraba pipi putranya. "Kamu lihat ini. Ujung hidungnya sudah mulai memerah. Napasnya bisa sesak kalau dibiarkan. Aku panik sekarang." Marco tersentak. Informasi itu menghantamnya. La segera mencondongkan tubuh, menatap wajah putranya lebih dekat. Benar saja, ada rona merah yang tidak wajar di hidung dan pipi bocah itu, kontras dengan kulit pucatnya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Marco tidak bermaksud mengempat Erdik, namun nada kekesalan menyelinap dalam suaranya. Tanpa menunggu jawaban, ia segera memanggil pramugari, meminta selimut tambahan dengan kualitas terbaik dan segelas air hangat. Dengan cekatan, Marco membantu Mora melapisi tubuh Rakael kembali, memastikan anak itu hangat namun tidak kepanasan. La mengusap lembut kepala putranya, berharap kehangatan tangannya bisa membantu meredakan dingin yang mefsuk. "Sepertinya sudah cukup hangat," gumam Mora pelan setelah beberapa saat.
bahunya yang tegang perlahan mulai rileks. Marco menghela napas lega. La kembali ke kursinya, namun kali ini ia memutar posisi duduknya agar bisa terus mengawasi Mora dan anak-anak. Mora sendiri kini duduk bersandar, tatapannya kosong menembus jendela oval pesawat. Di luar sana, hamparan langit malam membentang tanpa batas, dihiasi kelap-kelip bintang yang tampak dingin dan jauh. Dia menurun dari siapa? Tanya Marco tiba-tiba, memecah keheningan di antara mereka. Mora menoles sekilas, lalu menggeleng lemah. Aku pikir darimu, balasnya jujur. Karena aku tidak punya riwayat. 108. Alergi itu. Marco tampak berpikir, mengingat silsilah kesehatannya sendiri. Aku tidak memiliki alergi dingin. Di keluarga besarku, setahuku juga tidak ada yang menderita kondisi seperti itu, terangnya serius. La menatap Mora dengan tatapan menyelidik namun tidak menuduh. Mungkin. Dari orang tua kandungmu. 3. Mora terdiam. Pertanyaan itu menyentuh sisi gelap masa lalunya yang enggan ia gali. Entahlah, jawabnya singkat, kembali memalingkan wajah ke jendela. Kata dokter, hal seperti ini tak selalu genetik. Bisa jadi mutasi spontan atau faktor lingkungan. 6. Marco mengangguk paham, memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. La tahu Mora sedang lelah, baik fisik maupun mental. Tenang saja, ucap Marco, suaranya kini terdengar lebih santai, mencoba menenangkan. Di kediaman utama Ramirez, fasilitasnya lengkap. Terdapat sistem pemanas ruangan otomatis yang canggih di setiap sudut. Raka tak akan merasa kedinginan, bahkan di tengah cuaca terpuruk sekalipun. 2. Mora tertegun mendengar kalimat itu. Tatapannya pada pantulan dirinya di kaca jendela berubah menjadi tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa lega, minder, dan keraguan. La menyadari satu hal pahit, ia tak bisa memberikan kenyamanan dan keamanan tingkat tinggi itu pada putranya selama ini. Tapi Marco bisa. Pria itu, dengan segala kekuasaan dan kekayaannya, mampu melindungi Rakael dari hal sesederhana udara dingin. Untuk sesaat, dinding pertahanan Mora goyah. La merasa, kehadiran pria itu mungkin tidak seburuk yang ia bayangkan selama ini. Keluargaku senang dengan kabar ini. Tambah Marco, senyum tipis tersungging di bibirnya saat membayangkan reaksi ibunya. Terutama Mama. Dia sudah sangat lama merindukan kehadiran seorang cucu. Cucu yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam pikirannya. Mora hanya diam, menatap Marco yang diterangi lampu baca. Hatinya berkecamuk, di satu sisi, ia melihat ketulusan Marco. Di sisi lain, ketakutan akan masa depan dan rahasia yang mungkin belum terungkap menghantuinya. 5. Entahlah, siapa yang harus kupercaya dalam permainan ini, batin Mora lirih. 2. Sementara itu, ribuan mil di bawah sana, di sebuah kawasan elit yang terisolasi dari hiruk-pikuk kota, suasana di kediaman utama keluarga Ramirez terasa berbeda hari itu. Seorang wanita parubaya berjalan menyusuri koridor rumah yang megah. Langkah kakinya anggun namun tegas, menggema di atas lantai marmer yang mengkilap. Usianya yang sudah menjelang senja sama sekali tidak mengikis aura dominasinya. La mengenakan gaun malam berbahan sutra, wajahnya yang masih menyisakan kecantikan masa muda kini dipoles dengan ekspresi serius penuh percaya diri. 2.
La berbelok masuk ke sebuah ruangan perpustakaan yang luas. Aroma kertas tua dan kayu mahoni menyeruak. Di 109 sudut ruangan, dekat perapian yang menyala redup, seorang pria seusianya tengah duduk di kursi goyang kulit. Sebuah buku tebal berada di pangkuannya, namun matanya tampak menerawang, seolah huruf-huruf di buku itu tak lagi menarik. Wanita itu menghampirinya, lalu berdiri tegak di belakang kursi sang suami. Marco telah sampai, ucapnya. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat pria itu menutup bukunya dengan suara yang pelan. Pria itu tidak segera menoleh. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah lukisan mendiang Tuan Besar Ramirez yang tergantung di dinding. Kali ini, tidak salah lagi, kan? Tanyanya dengan suara serak namun berwibawa. Pewaris Ramirez. Apa dia benar-benar anak yang Marco maksud? Ya, jawab sang wanita dengan nada final, seolah tidak menerima bantahan. La meletakkan sebuah amplop di atas meja di samping suaminya. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan 99,9%. Tidak ada keraguan lagi. D4 Rah Ramirez mengalir dalam tubuh anak itu. Pria itu menghela napas panjang, sebuah senyum tipis perlahan terukir di wajahnya yang kaku. La meletakkan bukunya di meja, lalu perlahan bangkit berdiri. Tubuhnya masih tegap meski dimakan usia, memancarkan karisma seorang patriark yang disegani. Mereka telah sampai di gerbang. Aku akan menemui mereka, ucap wanita itu lagi, lalu berbalik dengan gerakan dramatis. Gaunnya berdesir saat ia melangkah pergi, meninggalkan sang suami yang kini berjalan mendekati jendela besar ruang kerjanya. Dari balik tirai beludru yang tersibak, pria tua itu melihat ke bawah. Sorot lampu mobil sedan hitam membelah kegelapan malam, perlahan masuk dari gerbang utama, menyusuri jalan setapak menuju pintu depan kediaman raksasa itu. Bibirnya melengkungkan senyuman penuh arti. Selamat datang pewaris Ramirez, 13. 110. Kediaman Ramirez. Limousin hitam yang membawa Marco dan keluarga kecilnya perlahan mengurangi kecepatan, bannya menggilas kerikil halus di pelataran luas sebuah mansion megah bergaya kolonial Spanyol. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu utama yang menjulang tinggi, terbuat dari kayu jati kokoh dengan ukiran rumit yang menceritakan sejarah panjang keluarga Ramirez. Marco menghela napas panjang, seolah menyiapkan mental sebelum kembali masuk ke dalam sangkar emasnya. La perlahan turun dari mobil, gerakannya hati-hati karena sedang mendekap tubuh mungil Rakael yang terlelap di D4 danya. Udara malam langsung menyambutnya, dingin dan kering. Sementara itu, di sisi lain mobil, Mora turun dengan anggun meski wajahnya menyiratkan kelelahan. La menggandeng tangan Fier lembut, memastikan putrinya tetap dekat. Mata Mora langsung tertuju pada sosok wanita parubaya yang berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan gaun malam yang elegan, rambutnya disanggul rapi menampakkan leher jenjang yang dihiasi kalung mutiara. Meskipun usianya sudah senja, aura kecantikannya masih terpancar kuat, berpadu dengan kewibawaan yang mengintimidasi. La melangkah mendekati mereka dengan gerakan anggun, seolah melayang di atas lantai marmer. Teras. Bienvenido a casa, mi amor, selamat kembali ke rumah, sayang. Ucap wanita itu hangat, tangannya terulur menyentuh lengan Marco. Marco tersenyum, senyuman tulus yang jarang ia tunjukkan. Terima kasih, Mom, balasnya lembut.
Mata wanita itu kemudian beralih pada Rakael yang tertidur pulas di pelukan Marco, lalu pada Fier yang berdiri malu-malu di samping Mora. Tatapannya berbinar. Oh, San estos mis nitos. Oh, apakah ini cucu-cucu mama? Tanyanya antusias dalam bahasa Spanyol yang fasih. La menatap Mora sekilas, lalu kembali menatap Marco, berasumsi bahwa wanita asing di hadapannya ini tidak akan mengerti percakapan mereka. Namun, sebelum Marco sempat menerjemahkan, Mora tersenyum sopan dan membungkukkan sedikit kepalanya. Hola, buenas noches. Sí, bienvenidos. Soy Mora, la madre de los gemelos. Halo, selamat malam. Saya Mora, ibu dari si kembar, jawab Mora dengan pelafalan bahasa Spanyol yang nyaris sempurna, tenang dan penuh hormat. Hening sejenak, Marco membelalakan matanya. La menatap Mora dengan mulut sedikit terbuka, terkejut bukan main. Selama ini ia mengira Mora hanya wanita sederhana yang tidak memiliki wawasan internasional. Rasa bangga aneh tiba-tiba menyelinap di D4 danya saat melihat sang mama, Anne Valeria, juga menatap Mora dengan tatapan takjub, bukan tatapan merendahkan. 10. Bisakah pakai bahasa Inggris saja? Aku pikir dia tidak. Oh, Marco memotong kalimatnya sendiri, menyadari kekonyolannya. Ternyata dia mengerti bahasa kita. Tertawa renyah, suara tawanya memecah ketegangan malam itu. La melangkah maju dan memegang kedua tangan Mora hangat. Wow, kamu sangat pintar, Mora ucap Teresa, kali ini dengan bahasa Indonesia yang fasih, meskipun logat asingnya. 111. Masih terdengar samar. 2. Mora mengernyitkan keningnya, bingung sekaligus takjub. Kejutan demi kejutan terjadi di depan pintu rumah ini. Nyonya bisa bahasa Indonesia? Ya, tentu saja. Nenek saya berasal dari Indonesia, dari Jawa tepatnya, terang N dengan senyum ramah yang seketika menghapus kesan angkuh di wajahnya. D4 Rah Indonesia juga mengalir di tubuh Marco, meski sedikit. Mora mengangguk mengerti, senyumnya kini lebih rileks. Jika dilihat lebih dekat, Anne Valeria terlihat sangat baik dan hangat, jauh dari bayangan ibu mertua jahat yang sering ada di drama televisi. Mora jadi bertanya-tanya dalam hati, jika ibunya sebaik ini, mengapa Lucia wanita yang mengaku sebagai ibu Marco dulu mengatakan hal berbeda? 9. Ayo masuk, Papa sudah menunggu di dalam, ajak Anne sambil merangkul bahu Fier yang sejak tadi diam mengamati. Marco menatap Mora, memberikan isyarat anggukan kecil untuk meyakinkan wanita itu. Mereka pun melangkah masuk. Interior rumah itu membuat Mora menahan napas. Lampu gantung kristal raksasa, lukisan-lukisan abad pertengahan, dan lantai yang begitu mengkilap hingga bisa memantulkan bayangan mereka. Lihat siapa yang datang, seru Anne bahagia saat melihat suaminya berjalan dari arah ruang tengah. Andres Emilio Ramirez berjalan mendekati mereka. Pria itu memiliki postur tinggi yang sama persis dengan Marco. Wajahnya keras, dihiasi garis-garis tegas yang menunjukkan pengalaman dan kekuasaan. Namun, saat matanya mendarat pada wajah Fier dan Rakael yang tertidur, bibirnya yang kaku melengkungkan sebuah senyum tipis. Sangat tipis, namun cukup untuk menunjukkan penerimaan. 99%. Dia adalah anak Marco. Sangat mirip, gumam Andres pelan, matanya menelisik fitur wajah Rakael.
Lalu tatapannya beralih pada Mora. La berjalan mendekati wanita muda itu. Mora refleks menegakkan punggungnya, merasa sedang diinspeksi oleh seorang jenderal. "Saya Andres Emilio Ramirez, ayah Marco," suaranya berat dan bergema. "Kamu boleh memanggil kami Papa dan Mama, sama seperti Marco. Tidak perlu canggung di sini. Anggaplah rumah sendiri." 3. Andres memberi jeda sejenak, tatapannya melembut. "Terlebih, kamu sudah memberikan penerus untuk keluarga ini. Pewaris yang kami tunggu. Kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu." Mora tertegun. La sudah menyiapkan diri untuk dicaci, ditolak, atau dituduh sebagai wanita penggoda yang menjebak anak orang kaya. Namun sambutan ini di luar dugaannya. "Keluarga ini sangat baik," batin Mora, "aku pikir. Ah, sepertinya prasangkaku salah." Andres kemudian menatap ke arah Fier. Gadis kecil itu tidak menunduk takut, melainkan membalas tatapan kakeknya dengan sorot mata tajam dan analitis, persis seperti tatapan Marco saat sedang negosiasi bisnis. Andres tersenyum geli melihat keberanian cucu perempuannya itu sebelum kembali menatap Marco. "Bawa mereka ke kamar. Maid sudah menyiapkan suite tamu untuk kedatangan kalian." Sementara ini, si kembar tidur bersama ibunya sampai kamar khusus mereka selesai direnovasi, terang Andres dengan nada tegas namun perhatian.